Shalom. Shalom. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari hukum yang pertama dan ini adalah bagian yang ketiga yang terakhir. Hukum yang pertama terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya baca sekali lagi. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara-saudara sekalian, 10 hukum diberikan kepada kita. Itu tujuannya bukan untuk kita taati, lalu menyebabkan kita diselamatkan karena ketaatan kita kepada peraturan-peraturan, kepada hukum-hukum Tuhan. Tapi itu diberikan supaya kita bisa melihat dari hukum-hukum Tuhan bahwa kita telah melanggarnya dan kita sadar itu adalah dosa karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Karena itu hukum Tuhan diberikan supaya kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan penekanan dari hukum yang pertama ini adalah objek atau tujuan penyembahan hanya satu, yaitu hanya kepada Allah yang benar. Tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah yang benar. Karena itu kita sudah belajar beberapa hal. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dengan kita menyembah banyak dewa atau menggabungkan dua agama, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Atau berdoa kepada arwah nenek moyang, arwah orang tua, ataupun sembahyang di kuburan, ataupun memberikan sesajen kepada yang sudah mati, ataupun menyembah manusia. Itu pun semua adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Dan hukum ini mengajarkan kita bahwa kita hanya boleh menyembah Allah saja. Karena itu konsekuensinya adalah Allah harus diutamakan dari segala sesuatu. Karena itu kita harus mengutamakan Allah lebih daripada diri kita sendiri. Kalau kita menduakan Allah atau menomorduakan Allah dan mengutamakan diri kita, sebenarnya diri kita adalah Allah lain. Jadi kalau kita hanya mengutamakan diri kita lebih daripada Allah, itu adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Atau juga kita lebih menghormati orang tua kita lebih daripada Allah, mengasihi orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita lebih daripada Allah. Itu adalah penyembahan berhala atau menjadikan mereka Allah lain di samping Allah yang benar, dan juga adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Pelanggaran lainnya adalah kalau kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, uang kita lebih daripada Tuhan. Sehingga karena mau bekerja, cari uang, 1 minggu full tidak pergi ke gereja, tidak pernah persekutuan dan sebagainya, kita sudah menjadikan pekerjaan atau uang itu sendiri menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Ataupun bisa bos atau majikan. Jika kita bekerja di satu tempat, hari Minggu pun kita bekerja, itu pun adalah sudah merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Konsekuensinya adalah kalau saudara tetap kerja di situ, saudara menjadikan bos atau majikan saudara menjadi Allah lain, tapi konsekuensinya kalau saudara mau mentaati ini, tidak bisa tidak, saudara harus keluar demi mentaati firman Tuhan. Jadi saudara, ada konsekuensi dari ini semua. Dan pelajaran lanjutan dari itu semua adalah bisa juga pacar atau teman itu pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Kadang-kadang tuntutan pacar ini lebih mengerikan. Kadang-kadang kita rela meninggalkan persekutuan, rela meninggalkan ibadat, rela tidak pergi ke gereja demi bertemu dengan pacar. Misalnya hari Sabtu, orang biasa bilang malam minggu. Kalau malam minggunya sudah sampai minggu pagi, pasti ke gereja tidak pergi lagi. Kalaupun pergi ke gereja, pasti mengantuk, tidak mendengar firman Tuhan, dan itu artinya
pacar sudah menjadi Allah lain. Ataupun kebaktian seperti ini. Ketika kita mengajak, ayo sama-sama ke persekutuan. Tapi pacar atau teman bilang, mari pergi sana sa. Katong ada kumpul-kumpul, katong ada mau minum mabok, atau mau pergi pesiar, mau pergi jalan-jalan, atau mau pergi foto. Kadang-kadang teman atau pacar bisa mengajak kita. Kalau ajakan itu adalah ajakan yang berdosa dan kita menurutinya, lalu meninggalkan Tuhan. Ingat, pacar atau teman itu sudah menjadi Allah lain bagi kita. Kadang-kadang kita mau pergi ke gereja. Tujuannya pergi ke gereja. Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu sudah berpikir bahwa hari Minggu akan pergi ke gereja. Tapi ada teman yang mengajak lari pagi. Atau ada teman yang mengajak kemana kalau besok jalan-jalan ke Sabut Timur atau ke Liae untuk piknik atau pergi foto-foto di sana. Lalu akhirnya mengurungkan niat kita untuk pergi ke gereja. Lalu akhirnya pergi jalan-jalan, pergi foto-foto. Ingat, itu kita sedang menjadikan teman kita menjadi Allah lain. Ada berapa banyak kita yang sadar akan hal ini? Berapa banyak orang yang piknik, yang jalan-jalan hari Minggu, tapi lupa kebaktian. Kalau teman saja kita turuti, apalagi pacar. Karena itu saudara, hati-hati terhadap setiap ajakan teman maupun pacar kita yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, jangan utamakan mereka. Tapi mungkin kita berpikir, kalau beta sudah ikut dong, nanti dong sudah mau lebih kawan dengan beta, atau dong akan kucilkan beta. Kita pasti berpikir seperti itu. Tapi satu hal yang perlu saudara-saudari, bahwa pacar, teman, itu tidak pernah mati untuk saudara. Pacar maupun teman saudara tidak pernah mati bagi saudara di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Tapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk saudara. Karena itu lebih taatilah perintah firman Tuhan. Lebih utamakanlah Tuhan daripada pacar maupun teman saudara. Karena itu, jikalau karena mau mentaati firman Tuhan, karena mau mengutamakan Tuhan, lalu saudara diputuskan, baik oleh teman maupun oleh pacar, jangan pernah takut. Karena memang kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, termasuk teman maupun pacar kita. Karena itu, sebaik-baiknya teman kita, sesayang-sayangnya kita dengan pasangan kita, pacar kita, ingat, mereka tidak pernah mati bagi kita. Tapi Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Karena itu, kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya. Karena itu, saudara sekalian, apalagi kalau pacar kita orangnya non-Kristen atau bukan orang yang percaya, itu sudah jelas melanggar hukum atau firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ingat, pacar yang tidak seiman itu bukan hanya pacaran dengan orang yang beragama lain. Pacar yang tidak seiman itu bukan hanya pacaran dengan orang yang beragama lain. Tapi sekalipun dia beragama Kristen, tapi dia tidak percaya Kristus, dia bukan orang beriman. Dia masih adalah anak setan. Karena orang yang tidak percaya adalah anak setan menurut Yohanes 8 ayat 44. Sedangkan orang yang percaya adalah anak Allah menurut Yohanes 1 ayat 12. Karena itu, seorang anak Allah tidak bisa bergaul atau tidak bisa bersatu dengan seorang anak setan. Karena itu saudara, di dalam pacaran pun harus dicek apakah pacar kita sudah benar-benar adalah orang Kristen sungguh-sungguh ataukah masih orang Kristen KTP. Karena itu saudara, pacar atau teman bisa menjadi Allah lain bagi kita. Jikalau kita menuruti ajakan mereka yang berdosa dan lalu kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan kebaktian, mengabaikan persekutuan,
dan sebagainya demi mereka. Ingat, satu dosa saja sudah lebih dari cukup untuk membawa kita ke neraka. Sekarang renungkan, pernahkah saudara melakukan itu? Kalau saya pernah. Jadi saya sadar bahwa saya pun melanggar hukum ini. Bahkan dari pembahasan yang lalu-lalu pun, saya pun pernah hampir melakukan semuanya. Karena itu saya sadar bahwa saya orang berdosa. Semakin belajar firman Tuhan, semakin mempelajari hukum yang pertama ini saja, saya melihat bahwa begitu banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Karena memang tujuan kita belajar firman Tuhan, apalagi hukum yang pertama ini, atau 10 hukum yang akan kita pelajari semuanya, supaya itu menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa. Bahkan sangat berdosa dari apa yang pernah kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita tidak sadar bahwa kita ini adalah orang yang sangat berdosa, kemungkinan kita tidak mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau saudara sadar atau saudara menyadari bahwa saudara ini dosanya sedikit, itu kemungkinan besar saudara belum mengenali diri saudara sendiri. Karena sebenarnya diri kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Yang berikut yang bisa menjadi ala lain adalah jikalau ada undangan pernikahan atau hari ulang tahun. Nah, ini banyak. Kalau saudara membuang kebaktian karena adanya undangan pernikahan atau hari ulang tahun, maka itu berarti saudara sudah mengutamakan undangan pernikahan lebih dari Tuhan. Ada berapa banyak orang yang seperti ini? Mungkin kita juga pernah di sini. Kalau ada pernikahan, apalagi teman, apalagi keluarga kita, kalau diundang kita pasti pergi. Coba perhatikan, kalau kita pergi ke suatu tempat acara nikah, lihat di sana, mulai dari sorenya sampai acara bebasnya, coba lihat. Ada tidak orang-orang dari sekitar kita yang pergi ke acara pernikahan itu? Sekalipun acara pernikahan itu jauh dari rumah, tapi coba perhatikan, anak mudanya banyak. Keluarga-keluarga atau orang-orang di sekitar kita banyak yang hadir. Tapi coba melihat mereka di hari Minggu. Kira-kira ada tidak? Kadang-kadang mereka lebih memenuhi acara atau undangan pernikahan itu. Tetapi kebaktian hari Minggu tidak ada. Misalnya kalau ada keluarga mungkin sampai di Seba, ada nikah. Pasti kita dari sini rame-rame pergi ke sana. Kalau bisa sewa auto. Tapi coba, gereja hanya beberapa langkah. Adakah kita berinisiatif untuk sewa auto dan rame-rame pergi ke gereja? Itu artinya kita lebih mengutamakan undangan pernikahan itu lebih daripada Tuhan. Karena itu saudara, jangan mengutamakan apapun lebih daripada Tuhan. Tapi ada banyak kita yang seperti itu. Juga kalau misalnya ada hujan lebat, lalu saudara tidak berbakti, tetapi dengan curah hujan yang sama, saudara tetap bisa pergi untuk memenuhi undangan pernikahan. Maka itu jelas menunjukkan bahwa saudara mengutamakan undangan pernikahan itu lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang hujan, guntur, kilat, badai, bahkan seroja yang kemarin pun kalau ada undangan, apalagi keluarga kita yang mengundangnya, pasti kita pergi. Tapi senada hujan angin, hari Minggu tidak pergi ke gereja. Tidak pergi ibadat rumah tangga, tidak pergi persekutuan, tidak pergi ibadat baik sekolah minggu, ibadat pemuda, maupun kebaktian lainnya. Tidak ada. Tapi coba undangan hari ulang tahun atau pernikahan, pasti banyak orang yang hadir. Kalau manusia yang undang saja, kita memenuhinya. Tapi ketika Tuhan mengundang kita lewat lonceng gereja,
ada berapa banyak kita yang mendengarnya, lalu menanggapinya. Karena itu saudara, ini pun bisa menjadi Allah lain. Jika sampai kita mengutamakan undangan pernikahan atau undangan ulang tahun itu lebih daripada Tuhan, yaitu dengan mengorbankan persekutuan, kebaktian, ibadat, dan sebagainya. Jadi seandainya hari ini ada yang nikah atau ulang tahun, lalu saudara karena alasan mau pergi ke acara nikah dan ulang tahun itu, lalu saudara tidak datang persekutuan, ingat, itu pun sudah melanggar hukum ini. Saudara lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Ada berapa banyak kita yang pernah berpikir seperti itu, bahwa itu pun bisa menjadi dosa karena melanggar firman Tuhan. Yang berikut adalah yang paling banyak atau mungkin paling banyak orang lakukan saat ini, yaitu handphone. Harus diakui bahwa handphone memang merupakan sesuatu yang sangat menolong kita. Handphone banyak menolong kita di dalam kehidupan kita. Saat ini semuanya serba handphone. Saat seperti ini pun saya memakai HP, ada 3 HP. Ya. Karena itu HP ini sangat menolong kita. Di dalam mempersiapkan khotbah dan sebagainya, kita memerlukan HP. Di dalam belajar firman Tuhan dari YouTube, kita memerlukan HP. Alkitab pun sekarang sudah ada di HP. Karena itu kita bisa mendownload aplikasi Alkitab lalu membukanya di HP. Jadi HP saat ini sangat menolong kita. Kalau ada berita di Inggris, di Italia, di Spanyol, hari ini kita bisa tahu lewat HP. Kalau ada pertandingan sepak bola di Inggris, hari ini kita nonton, kita langsung tahu bahwa Manchester United menang 4-2 lawan Leeds United. Kenapa kita tahu? Karena kita melihatnya di HP. Jadi informasinya cepat. Karena itu HP bisa sangat menolong bagi kita. Anak-anak sekarang saat COVID seperti ini belajar daring atau dari rumah atau melalui jaringan. Jadi HP ini sudah sangat menolong atau sangat berguna untuk kita saat ini. Semuanya bisa serba HP. Tapi ingat saudara-saudara, HP pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Jikalau kita meletakkan HP lebih daripada Tuhan, mengutamakan HP lebih daripada Tuhan. Karena main HP, kita lupa kebaktian. Bayangkan kalau hari Sabtu kita main HP, nonton YouTube sampai pagi, pasti mengantuk dan tidak pergi ke gereja. Karena main HP, main WA, main Facebook dan lain sebagainya, lupa waktu bahwa ada persekutuan, ada ibadat. Karena main HP, karena ada game di dalam HP, kita main game, lupa waktu. Dan akhirnya tidak lagi ingat berdoa, tidak lagi ingat saat teduh, tidak lagi ingat belajar firman Tuhan, tidak lagi ingat kebaktian dan sebagainya. Semuanya karena apa? Karena HP. Jadi HP bisa menolong kita, tapi HP pun bisa menjadi Allah lain jika itu kita utamakan lebih daripada Tuhan. Tapi kalau kita mempergunakan HP untuk kemuliaan nama Tuhan, itu jauh lebih baik. Saya kalau di gereja, kalau sudah malam, gereja sore misalnya, dan saat pembacaan Alkitab, saya tidak bisa lagi baca di Alkitab yang fisik di buku. Karena itu saya menggunakan HP. Tapi karena mungkin ada pertimbangan dan sebagainya, sekarang tidak boleh lagi membaca Alkitab di HP, harus buku fisiknya, Alkitabnya. Nah bagi saya, kalau kita membaca di
Alkitab yang ada di HP itu sebenarnya tidak masalah. Karena memang semua apa yang ada di kitab fisik itu sama persis dengan yang di HP. Jadi kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, seharusnya jangan dipermasalahkan. Kecuali kita mempergunakannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kita lebih mengutamakan bermain HP untuk hal-hal yang lain, lalu lupa kebaktian, lupa persekutuan. Nah, itu yang jadi masalahnya, itu yang harus dibereskan seharusnya. Karena itu saudara, ada banyak orang yang bangun pagi lihat HP-nya, bukan melihat Tuhan melalui doa-doa kita. Berapa banyak kita yang seperti itu. Ada juga cerita bahwa ada orang yang ketika ada kebaktian, lalu ada yang panggilan masuk, lalu dia menerimanya di situ. Itu artinya dia lebih mementingkan orang yang berbicara dengan dia lewat HP itu, lebih dari dia mendengar firman Tuhan yang sedang diberitakan. Ini merupakan penghinaan sebenarnya bagi Tuhan. Saya juga menemukan bahwa ketika saya berkhotbah dan saya melihat ada banyak orang yang memegang HP. Tidak salah kalau kita pegang HP lalu kita melihat ayat-ayat Alkitab yang ada di HP. Tapi pada waktu orang berkhotbah atau saya berkhotbah, saya juga melihat bahwa ada orang yang main Facebook, main WA, selfie dan sebagainya. Karena itu saudara, hati-hati dengan sikap saudara yang seperti itu. Kalau firman Tuhan sedang diberitakan, saudara sedang sibuk dengan HP saudara, main Facebook, main WA, dan sebagainya, dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Ingat, HP sudah menjadi Allah lain bagi saudara. Dan ini adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Karena itu saudara harus menghormati, mementingkan, dan mengutamakan Tuhan di atas handphone. Atau urusan apapun yang diberikan oleh handphone tersebut. Dan karena itu, matikanlah. Atau setidaknya diamkan tanpa getaran handphone pada waktu melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena itu, kalau tidak melakukan apa-apa kepada HP, pada waktu mendengar firman Tuhan, pada waktu kita berdoa, saat tidur, dan sebagainya, diamkan itu. Tapi kalau kita sedang melihat Alkitab, pergunakan itu. Karena memang itu bisa menolong kita untuk melihat Alkitab dengan cepat. Karena kadang-kadang kita kalau melihat, misalnya suruh buka cepat, Yeremia 29 ayat 11, kita masih lihat-lihat Yeremia itu di mana. Tapi kalau di HP, carinya cepat. Jadi pergunakan dengan baik. Kalau tidak, itu sudah menjadi Allah lain bagi kita dan merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Yang berikut adalah gereja atau aliran. Kalau seorang mendengar firman Tuhan yang menyerang ajaran gerejanya atau alirannya, dan ia memang tidak bisa menjawab serangan itu, karena memang serangan itu benar, tetapi ia tetap mengukuhi pandangan gereja atau alirannya yang tidak bisa dipertahankan itu, maka ia sudah menempatkan gereja atau alirannya di atas Tuhan dan firman-Nya, dan dengan demikian menjadikan gereja atau alirannya sebagai Allah lain. Nah, ada banyak yang seperti ini. Ada banyak orang yang tidak mau merubah pandangannya ketika ada orang yang menyerang ajaran gereja itu, karena memang ajarannya sesat. Karena itu adalah gerejanya, itu adalah alirannya, itu adalah denominasinya, maka dia apapun yang terjadi di dalam gerejanya itu benar. Dan sikap seperti ini adalah salah. Karena itu jangan berpikir karena gereja. Jangan berpikir bahwa sekalipun gereja tidak bisa menjadi Allah lain bagi kita. Itu bisa menjadi Allah lain bagi kita. Karena itu, kalau misalnya gereja kita mengajarkan ada keselamatan di luar
Kristus. Lalu ada orang lain yang tidak sama gereja atau denominasinya dengan kita, lalu menyerang ajaran pendeta kita. Apakah kita membela gereja kita atau pendeta kita? Ataukah kita setuju dengan orang yang menyerang itu karena memang itu salah? Kita lebih mendukung yang mana? Mendukung gereja kita yang jelas-jelas adalah sudah mengajarkan ajaran sesat, ataukah mendukung orang yang sudah menentang ajaran itu supaya tidak banyak orang, supaya jangan banyak orang yang tersesat? Kita pasti berpikir bahwa orang yang menyerang itu harus kita dukung. Tapi faktanya ada banyak orang yang lebih membela gerejanya, denominasinya, tidak peduli itu sesat atau apa, tidak peduli. Yang penting dia membela gerejanya atau denominasinya. Dan ingat, ini sudah menjadikan gereja atau aliran denominasi kita sendiri menjadi Allah lain bagi kita. Jadi hati-hati saudara dengan sikap kita. Kalau ada orang yang menyerang ajaran dari pendeta kita atau ajaran dari pendeta-pendeta yang kita kenal, bahkan kenal dekat, dan memang serangan itu benar, kita tidak boleh membelanya. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu, dukunglah yang benar. Karena itu, kita jangan fanatik dengan aliran atau gereja kita. Kalau itu salah, nyatakan itu salah. Kalau benar, itu memang benar. Dulu pada waktu Pak Esra dan juga Pak Mel Atok menyerang ajaran Ibu Heni Kristianus. Karena Ibu Heni Kristianus ini mengajarkan ada 3 jalan keselamatan, yaitu beriman kepada Yesus, melakukan kehendak Tuhan, dan juga mengasihi sesama atau saudara atau orang lain. Menurut Ibu Heni, 3 jalan ini akan menuntun orang masuk surga kalau mereka melakukan 3 hal ini. Tapi kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan karena itu tidak ada keselamatan di luar itu. Jadi tidak mungkin ada 3 jalan keselamatan. Dan karena itu ditanggapi oleh Pak Esra maupun Pak Melatab. Tapi kalau saudara perhatikan pada pembahasan itu, melihat komentar-komentarnya, ada banyak orang yang membela Ibu Heni. Mengapa mereka membela? Karena mereka mungkin sangat diberkati oleh khotbah-khotbahnya Ibu Heni yang bersifat moral dan etika. Tapi ketika masuk wilayah doktrinal, ajaran dasar kekristenan, dan ketika salah, mereka pun tetap mempercayainya. Tidak peduli apakah itu sesat atau benar. Tidak peduli. Yang penting idola saya atau pendeta yang saya sukai yang khotbahnya, saya tetap mendukung dia. Ini salah, dan dia sudah menjadikan gereja, aliran atau pendetanya sebagai Allah lain. Berikut adalah pelayanan. Pelayanan bisa menjadi Allah lain bagi kita. Kalau kita perhatikan, ada cerita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Itu cerita tentang Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, sekalipun kita melakukan pelayanan itu untuk Allah, tetapi kalau kita begitu sibuk dengan pelayanan sehingga tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan,
dan tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan, maka pelayanan itu menjadi Allah lain bagi kita. Ada banyak orang giat sekali melayani sampai lupa belajar firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di cerita ini, ketika Yesus datang, Maria duduk di kaki Yesus, mendengar Yesus berbicara kepada dia. Tapi Marta sibuk. Memang ini tindakan daripada dua orang ini memang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi perwujudan kasih mereka itu berbeda. Maria mengambil kesempatan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi Marta sibuk melayani. Ada banyak orang yang senang melayani Tuhan, tapi tidak mau bersekutu atau tidak mau mendengar firman Tuhan atau tidak mau belajar firman Tuhan karena alasannya sibuk melayani. Ada banyak orang karena banyaknya pelayanan dan sebagainya sehingga tidak bisa membuat khotbah sendiri. Sehingga dia hanya membutuhkan atau harap gampang dari apa yang sudah ada atau dari khotbah-khotbah atau yang sudah disiapkan sebelumnya. Sehingga ketika dia melakukan pelayanan, dia hanya mengambil itu untuk menjadi bahan khotbahnya tanpa ada persiapan sama sekali. Karena itu pendeta-pendeta yang tidak belajar firman Tuhan, tidak pernah mempelajari firman Tuhan dengan baik, tapi mau melayani Tuhan, mau memberitakan firman Tuhan, tapi dari hasil khotbah orang lain. Menurut saya, orang seperti ini tidak dipanggil menjadi pendeta. Seharusnya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, mereka harus bisa membuat khotbah sendiri dan juga belajar sendiri. Supaya khotbah-khotbah yang diberitakan setiap minggu itu benar-benar firman Tuhan yang mereka siapkan untuk jemaat. Kalau mereka hanya tunggu apa yang sudah disiapkan, lalu hanya tinggal dikhotbahkan waktu hari Minggu, saya yakin mereka pun tidak paham akan apa yang mereka khotbahkan. Kita pun kalau seperti itu, kalau sudah ada, kita hanya tinggal baca, kita pun bisa tanpa harus menjadi pendeta. Tapi seharusnya pendeta harus bisa membuat khotbah sendiri dan bisa menjawab kebutuhan jemaat. Kalau hanya menunggu dari sana, orang di sana tidak tahu kebutuhan kita di sini. Apa yang kita butuhkan. Jadi kalau dari sana sudah salah, datang sini itu pun salah. Baik kalau khotbahnya ada penginjilan dan sebagainya, ada doktrin-doktrin dan sebagainya. Kalau hanya moral etika terus, maka yang diberitakan hanya moral dan etika terus. Jadi karena padatnya pelayanan sampai tidak belajar firman Tuhan dengan baik, pelayanan pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Karena itu kita boleh melayani Tuhan, tapi ingat kita juga harus belajar firman Tuhan. Supaya apa yang kita beritakan, kita tahu itu. Kita mengerti. Karena itu saudara, jangan sampai pelayanan kita menjadi Allah lain bagi kita. John Calvin berkata, jika Allah tidak sendirian mempunyai keutamaan, keagungannya dikaburkan. Jika Allah tidak sendirian mempunyai keutamaan, keagungannya dikaburkan. Jadi, kalau Tuhan tidak diutamakan dari segala sesuatu, keagungannya dikaburkan. Matthew Henry, dosa terhadap hukum ini yang paling membahayakan kita adalah memberikan kemuliaan dan hormat kepada makhluk ciptaan manapun, yang seharusnya adalah hak Allah saja. Kesombongan membuat dirinya sendiri suatu Allah. Ketamakan membuat uang sebagai Allah. Hawa nafsu membuat perut menjadi suatu Allah. Apapun yang dinilai atau dicintai, ditakuti atau dilayani, disenangi atau dibuat bergantung lebih dari Allah, sebetulnya hal itu, apapun itu, kita
menjadikannya suatu Allah. Jadi apapun yang kita nilai, yang kita cintai, yang kita takuti, yang kita layani, senangi, yang kita membuat kita bergantung lebih daripada Allah, itu merupakan Allah lain bagi kita. Jadi saudara, kalau saat ini kita lebih takut kepada bos, takut dipecat, lalu tidak mau bekerja dengan jujur, karena bos suruh kerja, juga hari Minggu kita kerja, dan karena takut itu lebih daripada Allah, ingat, itu sudah menjadikannya suatu Allah, Allah lain bagi kita. Charles Spurgeon mengatakan, segala sesuatu menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Allah. Segala sesuatu menjadi berhala kalau itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau pacarmu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika temanmu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika suamimu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika istrimu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika anakmu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika HP-mu menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika game menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika uang menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jika pekerjaan menjauhkanmu dari Allah, itu adalah Allah lain bagimu. Jadi apapun yang menjauhkan kita, bisa siapapun, bisa apapun yang menjauhkan kita dari Allah, sebenarnya itu adalah Allah lain, itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertanyaannya, siapa dari kita yang tidak pernah melanggar hukum yang pertama ini? Renungkan ini saudara. Berapa kali saudara melanggar hukum yang pertama ini? Seandainya dalam kitab suci hanya ada satu hukum ini saja, maka dosa kita sudah bukan main banyaknya. Karena itu, waktu belajar hukum yang pertama ini, kita renungkan, kira-kira sampai saat ini, sampai kita berumur, sampai hari ini, berapa kali kita melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau saya tidak tahu berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan. Karena itu, saya sadar saya adalah orang yang berdosa. Bagaimana dengan saudara? Karena itu, setiap kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Kalau tidak mempunyai juru selamat atau penebus dosa, maka dosa-dosa kita, gara-gara melanggar hukum pertama ini saja, sudah lebih dari cukup untuk membawa kita ke neraka. Kalau kita sadar bahwa kita pernah melakukan atau melanggar hukum yang pertama ini, misalnya lebih mengutamakan diri sendiri daripada Tuhan, mengutamakan orang tua, keluarga kita lebih daripada Tuhan, uang kita, pekerjaan kita, pacar kita, HP kita, lebih daripada Tuhan, itu sudah lebih dari cukup membawa kita ke neraka. Karena itu, kalau saudara belum percaya kepada Yesus sampai saat ini kesempatan bagi saudara. Datanglah dan percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus saudara dari semua pelanggaran-pelanggaran yang telah saudara lakukan. Tapi kalau tidak, saudara akan tiba di neraka. Kalau sampai saudara mati tanpa Yesus. Karena itu, renungkan ini saudara dan ambil keputusan dan percaya kepada Dia. Kalau belum datang kepada Dia dan belum percaya, belum pernah ada momen dalam hidup saudara untuk percaya kepada Yesus, malam ini merupakan kesempatan bagi saudara dan tidak baik menunda untuk selamat atau tidak baik untuk menunda untuk percaya kepada Dia.
Kalau saudara berpikir bahwa tunggu minggu depan baru saya percaya kepada Yesus, kemungkinan besar saudara pulang dari sini, mungkin saudara akan mengalami satu kecelakaan yang membuat nyawa saudara hilang. Dan kesempatan saudara untuk percaya Yesus sudah tidak ada lagi. Karena itu, ini adalah kesempatan untuk percaya Yesus. Karena itu, buka hati saudara, terima dia, percayalah kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau penebus dosa saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.